Makasih ya Kak ya. Iya dong, senyumnya Bang Andre manis. Pasti adik-adik di rumah juga sedang bahagia kan, ini kan hari Minggu. Jadi sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita berdoa. Bagaimana kalau Abang yang memimpin doa, Bang? Baiklah Kak Kevin. Oke. Nah, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, menyebutkan berkati ibadah online sekolah minggu ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berusaha ampuni dosa kami supaya lelah jalanmu menerima berkat dari dan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Gimana adik-adik di rumah? Udah mulai semangat belum? Biar semangat kayaknya kita harus nyanyi nih Bang Andre. Iya. Apa lagu kita Bang Andre? Kita menyanyikan sebuah lagu Hidupku Bukannya Aku Ya, Lagi. tarik Bang Andre. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oke deh, kalau Yesus ada di dalam kita, berarti kita harus selalu sukacita ya Bang ya. Nah, karena Yesus juga udah mati buat kita dan sudah bangkit buat kita. Nah, untuk itu kayaknya kita dengar persembahan pujian ya Bang ya. Iya. Dari adik Horong 1, Noela dan Hosea Sitangga. Tentu dong. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, jadi impian, takut semakin berjalan. Ini di hati, ini di hati, ini di Oke. Bagus ya Kak ya suaranya. Bagus ya Bang Andre ya. Bagaimana adik-adik di rumah? Siapa untuk berikutnya? Ayo, kakak dan abang nulis ya. Nanti siapa yang lagunya keren-keren kita tampilkan di sini. Tinggal mendaftar sama kakak dan abang GSM-nya untuk ditampilkan di minggu-minggu berikutnya. Oke? Oke Bang. Berarti sekarang ngapain nih Bang? Kita menyanyikan sebuah lagu lagi Kak. Oh, nyanyi lagi Bang. Siap. Menyanyikan Dengan sebuah lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Iya, sesuai dengan tema kita ya Bang ya hari ini. Oke siap. Musik. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak
dari orang 1, 2 sampai pra-remaja. Orang 1 dan orang 2 yaitu Tiara berpendetan, Osiasis tetangga, Noela bersetanggang, Mika bersialoho, Johannes sialoho, Sondang bersiaran, Regina bersitorus, Reksaudi berutara. Orang yang ketiga Alvaro Purba dan Stefan Utaya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Terima kasih. Yes. Orang 4 Bang sama Orang 4 pra-remaja. dan remaja yaitu Saltamba, Mona berpendetan, Joy berpendetan, Aprilia bersialoho, Desiana berpurba, Epanti Bositumorang, Judith bermanalo. Mengapa Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Karena ia belum melihat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Thomas tidak akan percaya kalau Thomas belum melihat bekas paku di tangan Tuhan, dan sebelum Thomas mencucukkan jarinya ke bekas paku itu Dan mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya, ia tidak akan percaya. Lalu yang dilakukan Thomas sampai dia percaya adalah dengan cara Yesus menyuruh Thomas menaruh jarinya dan mencucukkanlah ke dalam lambung Yesus, dan Thomas mau. Setelah itu Thomas pun percaya kalau itu benar Yesus, dan dia pun percaya kalau Yesus sudah bangkit. Yang dilakukan Thomas adalah ia mengulurkan tangannya ke lambung Tuhan Yesus supaya ia percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang-orang mati. murid-murid itu ketakutan semua karena menyangka melihat hantu. Jadi ia meragukan kebangkitan Yesus sebenarnya. Lalu, apa yang dilakukan Thomas hingga akhirnya ia percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Jawabannya, dengan cara Yesus menyuruh Thomas menaruh jarinya dan mencucukkannya ke dalam lambung Yesus, dan Thomas pun mau. Setelah itu, Thomas pun percaya kalau itu benar-benar Yesus, kalau Yesus sudah bangkit. Terima kasih. Nah, itu dia adik-adik. Tapi kakak agak sedih nih, soalnya adik-adiknya ini makin sedikit yang ngerjain tugas. Gimana tuh? Masa habis pasca semangatnya mengendor? Ntar masih banyak loh kegiatan kita. Nanti kakak nilai loh dari siapa yang sering ngerjain tugas, ya kan Bang? Iya, benar. Nah, hari ini juga ada tugas loh. Jangan lupa ngerjainnya ya. Jangan kayak minggu ini sedikit sekali. Nah, untuk itu kakak sama abang tunggu paling lambat hari Rabu. Betul. Ya? Oke. Nah, sekarang kita ngapain Bang? Kita menyanyikan sebuah lagu sebelum firman Tuhan, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Sembari adik-adik menyiapkan Alkitabnya, karena kita mau mendengarkan Firman Tuhan. siapa yang bawakan firman Tuhan untuk kita hari ini Bang? Kak Samuel dan Kamuela. Oke, untuk itu sebelum itu kita bernyanyi. Nyanyinya Kubuka Alkitab. Oke Bang? Oke Kak. Tahu gayanya kan Bang? Ya, siap. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirah di hidupku, berbuah 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 Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kak Samuel. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di mana kami pada hari Tuhan, kami melakukan ibadah online sekolah minggu kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan agar kami bisa mendengarkan Tuhan dengan baik. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami lebih mengenal lagi tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk renungan hari ini itu ayat bacaannya ada di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Yuk, Kolose itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo. Perjanjian baru ya. Yuk. Ya, Kak. Kita sama-sama mendengarkan, dibacakan oleh Kak Sam ya. Adik-adik, nas kita minggu ini Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kakak bacakan ya, adik-adik ikutin di rumah ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman dan telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, jadi adik-adik, surat untuk jemaat di Kolose ini itu ditulis oleh Rasul Paulus ya. Nah, pada masa itu jemaat di Kolose itu sedang mengalami cobaan Kak, yaitu adanya ajaran-ajaran sesat. Jadi surat ini dikirimkan oleh Paulus untuk meneguhkan, untuk menguatkan iman dari jemaat yang ada di Kolose ya Kak ya? Iya Kak. Nah, sekarang Kakak mau tanya nih, adik-adik di sini coba angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Semuanya sudah? Ya. Anggap aja kakak udah lihat ya. Jadi Yesus yang 2 minggu lalu kita rayakan acara apanya Kak? Paskah. Jumat Agung. Ya, Jumat Agung terus Paskah ya. Jadi Yesus yang adalah Tuhan telah turun ke dunia menjadi manusia, lalu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kematian itu telah dikalahkan ya Kak ya. Iya. Dan Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Nah, di sini menegaskan bahwa siapapun yang percaya sama Tuhan Yesus itu akan mendapatkan keselamatan ya Kak ya, karena dosa-dosanya telah dilunasi di kayu salib. Itu Kak. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak mau tanya nih, sejak kapankah kalian menjadi milik Kristus? Pasti semenjak kalian dibaptis. Kalian dibaptis berarti sudah milik Kristus. Ya. Kita adalah pewaris kerajaan surga. Amin. Makanya adik-adik harus rajin ke gereja, rajin berdoa, beribadah, supaya kenapa? Kalau kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kita menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Surga. Ya kan Kak ya? Betul sekali Kak. Jadi adik-adik sebagai milik Kristus, sebagai pengikut Kristus ya, yang tadi di awal udah nyanyi lagunya, hidupku bukannya aku lagi ya kan. Jadi hidup kita bukan lagi kita sendiri, tapi ada Yesus di dalam hidup kita gitu. Nah, kalau sebagai pengikut Kristus berarti harus meneladani ya Kak. Iya Kak. Meneladani sikap hidup Tuhan Yesus. Nah, coba adik-adik pikir, kalau sebagai pengikut Kristus boleh nggak sih marah-marah, benci sama orang, boleh bohong, atau boleh sombong apa enggak? Atau boleh nggak malas-malasan? Oh pasti tidak Kak. Nggak boleh ya. Nggak boleh, Kak. Sebagai pengikut Kristus kita meneladani sikap Tuhan Yesus, yaitu jujur, ya Iya. kan? Penuh kasih, jadi nggak benci-benci sama orang, penuh kasih. Kemudian sabar, ya. Jadi nggak boleh marah-marah ya adik-adik ya, sama mama sama papa di rumah nggak boleh marah-marah, harus sabar ya. Kemudian nggak boleh sombong, rendah hati ya, dan rajin tentunya ya Kak ya. Jadi kalau misalnya nih abang kakak kasih tugas, kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, itu tandanya baru pengikut Kristus ya. Jangan Kak ya. malas-malasan ya Kak ya. Betul. Kalau ngerjain tugas karena paksaan, malas-malasan,
harus disuruh. Ya gimana ya Kak ya? Padahal Tuhan sangat baik sama kita ya Kak ya. Betul ya. Sebagai pengikut Kristus harus rajin ya. Ingat. Iya. Nah, di ayat 7 tadi kan Kak Iya, dibilang hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, terus dibangun di atas Dia, bertambah teguh imannya, memiliki hati yang berlimpah dengan syukur. Maksudnya apa? Jadi adik-adik di lingkungan adik-adik pernah lihat tumbuhan ya kan? Iya. Tumbuhan kalau nggak ada akarnya bisa tumbuh nggak? Pasti tidak Kak. Tentu saja tidak ya. Sama kita juga sebagai pengikut Kristus, kalau kita tidak berakar imannya, kita nggak akan bisa bertumbuh. Malah mungkin di kemudian hari bisa mati imannya, ya kan? Jangan sampai ya adik-adik ya. Nah, setelah berakar nih, kemudian kita bertumbuh imannya, ya kan? Nah, berakarnya itu harus kuat ya Kak ya. Iya. Adik-adik pernah lihat nggak ada badai gitu kan, ada angin kencang, tapi ada pohon yang tetap teguh. Nah, pohon itu pasti punya akar yang kuat. Nah, sama kita juga, kalau iman kita kuat, badai hidup cobaan apapun yang menerpa kita, kita akan tetap teguh berdiri melewati cobaan itu, ya Kak ya. Nah, kemudian tadi dibilang juga hati yang berlimpah dengan syukur. Nih, Kakak kasih ini ya Kak ya, contoh nih. Misalnya nih, kita melihat teman kita ini punya gadget keluaran terbaru Kak, keren gitu kan. Terus kita pengen juga, tapi keadaan orang tua tidak kurang mampu ya Kak. memungkinkan ya Kak ya. Kita nggak boleh memaksa ya Kak ya. Nah, terus kita sebagai pengikut Kristus harus gimana nih? Marah-marah? Ngambek sama orang tua gitu, maksa? Oh tidak Kak. Oh tidak ya. Sebagai pengikut Kristus, kita justru harus tetap bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Bersyukur masih ada mama dan papa, ya kan? Bersyukur masih ada rumah untuk kita tinggal. Bersyukur masih bisa makan dengan baik, ya kan? Iya. Bersyukur masih bisa sekolah gitu. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri gitu dalam ya. Tuhan ya Kak ya. Betul. Nah, adik-adik yang di rumah nih, Kakak juga selagi kalian masih online di rumah, ada teman Kakak nih bilang, apa yang kamu dapat selama kamu COVID-19 di rumah? Dia bilang gini, oh iya Kak, aku sudah tahu nabi-nabi. Dari mana kamu tahu? Aku baca Alkitab Kak, aku usahakan setiap hari aku baca Alkitab. Jadi aku tahu Kak nabi-nabi itu. Waduh, dalam hati Kakak, wah ini Mantap anak kok ya, Kak. bisa ya. Iya Kak, itulah Kak hikmahnya aku online. Jadi aku bisa Kak baca Alkitab, tahu aku nabi-nabi. Jadi dia lebih mengenal Tuhan, lebih percaya Tuhan, lebih sungguh-sungguh untuk mengikut Lebih Tuhan. bertumbuh Iya imannya Kak, ya, Kak, bertumbuh ya. imannya Kak, berakar di dalam Tuhan. Betul. Kalau kita percaya Tuhan, kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, yakin Tuhan akan berikan yang terbaik. Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi adik-adik yang di rumah, kalau kita benar-benar memang pengikut Tuhan, seperti tadi kakak bilang, jangan berbohong, jangan Setuju. malas-malasan ya Kak. Rajin. Jangan marah-marah kalau orang tuanya, ayo mandi, nanti aja Mak orang online ini gak usah mandi juga gak apa-apa. Banyak anak-anak kayak gitu. Iya. Nah terus, ini udah kirim tugas belum? Iya Mak udah, padahal belum. Itu dosa. Tidak boleh berbohong ya. Adik-adik yang di rumah, walaupun online, tapi kalian harus sungguh-sungguh. Supaya kenapa? Supaya kalian menjadi anak yang baik, anak pengikut Tuhan, pembawa damai terang dimanapun kalian berada. Membanggakan ya Kak, iya ya. Kak, bener Kak. Anak-anak pengikut Kristus Iya, Kak. membanggakan, berprestasi dimanapun berada. Iya, Kak. Nah, jadi kesimpulannya ya untuk adik-adik, sebagai pengikut Kristus yang setia, kita harus menjadi orang yang lebih baik, dan semakin baik lagi dari hari ke hari, ya. Dan selalu bersyukur dalam segala hal. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan kali ini bisa masuk ke dalam hati Iya, dan Kak. pikiran ya. Kemudian membuat adik-adik semakin bertumbuh imannya. Iya, Kak. Amin. Oke,
Sekarang untuk menutup renungan kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah Engkau beritakan kepada kami. Biarlah firman-Mu bertumbuh di hati kami ya Bapa, dan firman-Mu yang menolong kami di setiap cobaan yang kami lalui, sehingga kami semakin baik dan lebih baik lagi dari hari ke hari, dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ini dia yang ditunggu-tunggu, tugas untuk minggu ini. Untuk Horong 1 dan 2, membuat video menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Nanti videonya dikirimkan via WhatsApp ke abang atau kakak guru sekolah minggunya ya. Jangan lupa, ditunggu sampai hari Kamis. Untuk Horong 3 dan 4 gimana Kak? Untuk Horong 3 dan 4, kakak mau coba nyanyikan lalu divideokan lagu Di Doa Ibuku. Nanti dikirim sama kayak kakak Noe, dikirim ke kakak GSM ya. Terima kasih adik-adik. Nah, untuk Horong pra remaja, kakak mau kalian buatkan sebuah catatan ya. Tuliskan di catatan itu 5 hal yang paling kalian syukuri dalam hidup kalian. Ya, tuliskan. Tulisannya yang jelas ya, biar bisa dibaca sama kakak dan abang guru sekolah minggunya. Nanti tuliskan di situ, dikirimkan ke kakak dan abang. Nah, kemudian ini untuk proyek ketatan ya. Proyek ketatan kenapa? Karena tugas yang akan kakak bacakan berikutnya ini dilakukan setiap hari. Itu untuk Horong 3, Horong 4 dan pra remaja. Proyek ketatannya adalah baca 1 ayat 1 hari, ya, baca 1 ayat per hari. Nah, ayatnya ambil dari mana? Boleh ambil dari almanak, boleh juga ambil dari renungan harian di situs online, boleh. Atau kalian buka secara acak aja dari Alkitab juga boleh. Ayatnya ditulis, ya, dibuat satu catatan. Ayat apa misalnya? Tanggal hari ini 18 April. Ayatnya apa? Isinya nggak usah, ayatnya aja. Besok tanggal 19 ayat apa? Terus tanggal 20 ayatnya apa? Kalian kerjakan sampai tanggal 13 Mei 2021. Jadi nanti tugas ini dikumpulkan tanggal 13 Mei 2021. Jadi kakak harap tugas ini bukan membebani, tapi untuk membuat kita semakin bertumbuh ya adik-adik ya. Dengan kita mengenal firman Tuhan, dengan kita mengenal apa kata firman Tuhan, kita bisa semakin mengenal Tuhan kita dan kita juga bisa semakin bertumbuh. Ya adik-adik ya, kakak tunggu tugas-tugas dari adik-adik semua. Terima kasih. Nah sekarang kita akan persembahan ya. Kita nyanyi lagu Dison Adong Huboan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.